Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada asyartus tsalits, syarat yang ketiga dari syarat kewajiban berpuasa. Kemarin disebutkan syarat orang yang wajib berpuasa, yang pertama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua taklif. Taklif itu maksudnya dia berakal dan orang yang bukan gila. Yang ketiga al-qudrah, punya kemampuan. Ai qadirun 'alas siyam ihtirazan minal ajiz. Maknanya mampu untuk puasa. Ya, mampu untuk puasa ihtirazan minal ajiz, sebagai bentuk penjagaan atau menghindar dari orang yang tidak mampu, sebagai bentuk penghindaran dari orang yang tidak mampu. Maksudnya apa? Syarat diwajibkan puasa, dia mampu untuk puasa. Kalau dia tidak mampu untuk puasa, maka tidak wajib. Fal ajiz laisa alaihi saumun. Orang yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban dia saumun, berpuasa. Di qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang marid, sakit, atau berada dalam suatu perjalanan jauh, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka kewajiban bagi dia mengganti di hari yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uzur bagi yang sakit, ganti di hari yang lain. Yang sakit itu kan berarti adamul qudrah, ghairul qadir, tidak mampu untuk puasa. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakin bitatabbu' wal istiqra' tabayyana annal ajza yanqasimu ila qismain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi berdasarkan tatabbu' wal istiqra', berdasarkan penelitian, pengamatan, nampaklah bahwasannya ketidakmampuan itu terbagi menjadi dua. Orang yang tidak mampu untuk puasa ada dua macam. Yang pertama, qismun tari'un wa qismun daimun. Tidak mampu yang sifatnya tori. Tori itu sesekali, dalam artian dia munculnya tuh muncul nanti hilang. Ada yang ketidakmampuannya selama-lamanya. Fal qismut tari huwa alladhi yurja zawaluhu. Yang disebut dengan tori adalah ketidakmampuan yang masih diharapkan hilang. Wa huwal madhkur fil ayah. Itu yang disebutkan dalam ayat, faman kana minkum maridhon, siapa di antara kalian yang sakit, fa iddatun min ayyamin ukhra, dia ganti di hari yang lain. Berarti apa? Dia tori. Tori itu awalnya sehat, sakit, kemudian sembuh lagi. Fayang tadhiru al ajizu hatta yazula ajzuhu thumma yaqdi. Kalau yang tori tadi, maka dia menunggu. Orang yang tidak mampu puasa menunggu masa sampai hilang ketidakmampuannya, kemudian dia mengqadha. Liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berdasarkan firman Allah, dia mengganti di hari yang lain. Yang kedua, difahami yang pertama, kalau istilahnya al-ajiz ad-daim, ketidakmampuannya, yang pertama tadi al-ajiz at-tori, yang tidak mampu tapi masih bisa diharapkan sembuh, masih diharapkan kemampuan, seperti yang sakit dengan sakit yang sebentar. Yang kedua wad-daim, al-ajiz ad-daim huwa alladhi la yurja zawaluhu. Ini yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wa huwal madhkur fi qaulihi ta'ala, itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah bagi orang yang disebutkan dalam tafsir Abdullah bin Abbas itu berkaitan dengan kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya. Haitsu fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anha bisyekh wa syekhah. Yang mana Abdullah bin Abbas menafsirkan maksud walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu kakek-kakek dan nenek-nenek. Wa idza kana la yutiqani as-saum ala ma fassarahu Ibnu Abbas, atau wa idza kana la yutiqani as-sauma fayut'imani an kulli yaumin miskinan. Apabila keduanya tidak mampu, maka keduanya memberi makan orang miskin. Ya. Ala qira'a Ibnu Abbas dibacanya yutawwaquna. Ya. Seingat anak, kalau antum masih ingat dulu yang Ibnu Hizam itu qiraahnya Ibnu Abbas itu wa 'alal ladzina yutawwaquna. Ya. Makanya tadi tafsirnya Ibnu Abbas. Coba antum cek lagi. Nah, di tafsir itulah yang dimaknakan ayat ini bermakna kakek-kakek atau nenek-nenek. Coba antum ambilkan tafsir Aunur Rahman ayat 184 Nasin. Coba antum ambilkan Aunur Rahman 184. Ketemu? Kalau disebutkan di Aunur Rahman dalam tafsir ini disebutkan berkaitan dengan ayat ini tadi. Wa qad tsabata 'an Ibnu Abbas al-qaul bi annaha ghairu mansukhah. Sabit dari Abdullah bin Abbas pendapat yang menyatakan ayat ini tidak mansukh. Kama rawa al-Bukhari an Atha annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Jadi bacanya apa? Kalau di sini kan bacanya yutiqunahu, ya. Yutiqunahu. Nah, kalau di sini di Aunur Rahman disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Atha mendengar Abdullah bin Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi qiraahnya apa? Qiraah yutawwaqunahu, bukan qiraahnya yutiqunahu. Jadi ada wawu. Ya. Qala Ibnu Abbas laisat mansukhah. Ayat ini bukan mansukhah. Ya. Hiya lisyekhil kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Ini tafsir disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu sisi pembacaannya. Dibaca dengan bacaan yutawwaqunahu, bukan dibaca yutiqunahu. Kalau dengan bacaan yutawwaqunahu
maka berlaku tafsir yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Makanya kalau antum ingat dulu, yang seingat ana ya, disebutkan oleh Ibnu Hizam, sebagian para ulama ada yang berpendapat yaskut. Coba antum murajaah lagi, antum cek di bukunya Ibnu Hizam, seingat ana sebagian para ulama ada yang berpendapat yaskut, gugur kewajiban puasa ini tadi. Kalau tidak salah itu ya, coba nanti kita lihat Syekh Ibnu Utsaimin, kok kenapa diwajibkan bayar fidyah? Toh mereka saja tidak diwajibkan untuk puasa, kok kenapa kita bebankan bayar fidyah? Itu alasan yang disebutkan oleh buku Ibnu Hizam. Jadi al-muhim, qiraahnya Ibnu Abbas ini, itu cara membacanya yutawwaqunahu, ya, yutawwaqunahu. Jelas ya? Kemudian haitsu fassaraha Ibnu Abbas bisyai' wa syaikha idza kana la yutiqani as-sauma fayut'imani an kulli yaumin miskinan. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini berlaku dengan pada kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa, maka masing-masingnya membayar fidyah. Satu hari dikasih makan satu orang miskin. Wal haqiqah annahu bin nadhar ila zahiril ayah laisa fiha dalalatun ala ma fassaru Ibnu Abbas. Namun berdasarkan hakikatnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihat di sini Syekh Ibnu Utsaimin tidak menguatkan pendapat Ibnu Abbas ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita perhatikan secara hakikat, ayat ini zahirnya tidak menunjukkan tafsir Ibnu Abbas. Kenapa? Li'annal ayat alladzi yutiquna shaum. Dikarenakan ayat itu berkaitan dengan apa? Yutiquna shaum, yang mampu untuk puasa, baru bayar fidyah. Sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan yang tidak mampu puasa, dengan keterangan cara bacanya apa? Yutawwaqunahu. Nah, seingat ana, coba antum cek lagi di bukunya antum yang Ibnu Hizam. Kalau tidak salah Ibnu Hizam menyebutkan qiraah Ibnu Abbas ini dinyatakan syadzah untuk yang bacaan yutawwaqunahu. Difahami? Antum cek sendiri ya. Seingat ana seperti itu. Punya kan antum bukunya dulu kan? Ya. Di sini tidak ada. Ya, Ithaful Kiram. Kalau nggak ada di sini ada, coba nasin. Coba antum ambilkan yang di sini, Dafa. Yang Ithaful Kiram. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza wadihun annahum qadiruna 'alas shaum. Ini wadih sekali, itu menunjukkan mereka mampu untuk puasa. Yutiqunahu itu maknanya mampu untuk puasa. Sedangkan Ibnu Abbas membaca apa? Yutawwaqunahu. Ya, yutawwaqunahu. Nah, di sini disebutkan ya.
Ini Abdullah bin Abbas. Seingat ana disebutkan ada qiraatnya syadzah, qiraatnya Ibnu Abbas ini. Nah, di sini disebutkan di buku ini ya. Kan antum cek sendiri ya. Kalau di yang kita ini itu di halaman 170 yang di PDF yang kita print ini. Qiraah Ibnu Abbas wa 'alal ladzina yutawwaqunahu wa 'alal ladzina yutawwaqunahu syadzah. Syadzah. Khilaf al-qiraah al-mutawatirah. Menyelisih qiraah yang mutawatirah. Mutawatirah itu dari mana? Dari jumhur. Disebutkan di taklik di bawah ini. Antum nanti cek sendiri ya untuk melengkapi bukunya antum. Wa qad takallama 'alaiha jama'atun. Banyak para ulama yang mengkritiki qiraah itu tadi. Minhum At-Tabari wa Abu Baid wa Ibnul Arabi wa Ibnul Jauzi wa Ibnu Turkumani wa Ibnu Hazm wal Jassas fi ahkamil Quran wa ghairuhum. Difahami? Jadi qiraah yang menyebutkan wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, ya. Kalau dibaca yutawwaqunahu itu maknanya yatakallafuna saumahu. Yutawwaqun itu terbebani artinya. Sehingga kalau dibaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang yutawwaqunahu, yutawwaq terbebani berpuasa, maka bayar fidyah. Itu kalau menurut qiraah Ibnu Abbas. Dan qiraah Ibnu Abbas ini riwayat Bukhari, disebutkan riwayat Bukhari. Namun qiraah seperti itu dikritik oleh para ulama. Apakah termasuk qiraah yang mutawatirah ataukah tidak? Ternyata bukan digolongkan qiraah mutawatirah, tapi digolongkan qiraah syadzah. Wallahu alam. Ya. Kemudian kita baca. Di sini disebutkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza wadihun annahum qadiruna 'ala shaum. Ini wadih jelas ayat ini itu menunjukkan mereka mampu untuk puasa. Wa hum mukhayyarun baina shaum wal fidyah. Mereka dikasih pilihan antara puasa dan fidyah. Wa hadza awwalu ma nazala wujub as-shaum. Itu yang pertama kali turun kewajiban puasa. Kana nas mukhayyarin insya'u shamu wa insya'u aftaru wa at'amu. Di awal-awal dulu orang-orang dikasih mukhayyar, kasih pilihan. Kalau ingin puasa mereka puasa, kalau mereka tidak ingin puasa aftaru wa at'amu, mereka tidak puasa, mereka it'am, ngasih makan saja. Wa hadza ma sabata fis sahihain an Salama ibn al-Aqwa. Ini yang datang dalam riwayat Bukhari Muslim dari Salama ibn al-Aqwa. Qala, kata Salama ibn al-Aqwa, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kana man arada ayyuftira wa yaftadi. Dulu siapa yang ingin tidak puasa, wa yaftadi, dia bayar fidyah. Hatta nazalat al-ayat allati ba'daha fanasakhatha. Sampai turun ayat yang setelahnya, maka ayat yang setelahnya menghapuskan ayat ini. Apa ayat yang setelahnya? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, maka tidak puasa. Itu perintah secara totalitas. Nah. Lakin ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakin ghaura fiqhi Ibni Abbas wa ilmihi bit ta'wil yadullu ala umki fiqhihi. Akan tetapi ya, ghaura ya, luasnya fikih Ibnu Abbas dan ilmunya Ibnu Abbas terhadap takwil itu menunjukkan dalamnya fikih Ibnu Abbas. Li'anna wajhat dalala minal ayah anna Allah Ta'ala ja'alal fidyah adilan lis-shaum. Dikarenakan sisi pendalilan dari ayat tersebut, Allah jadikan fidyah pengganti bagi puasa. Liman qadira 'ala shaum, bagi orang yang mampu untuk puasa. Jadi sisi pendalilan Ibnu Abbas itu gini ya. Orang yang mampu untuk puasa, tapi tidak puasa, dia bayar fidyah. Difahami? Makanya di sini sisi pendalilan ayatnya,
Allah jadikan fidyah pengganti puasa bagi orang yang untuk puasa. Ya benar. Insya'a shoma wa insya'a at'amah. Tsumma nusikha at-takhyir ila wujubis shaum ainan. Kemudian yang takhyir tadi dihapus menjadi wajib aini. Fa idza lam yaqdir alaihi. Nah, kalau dia tidak mampu puasa, menurut Ibnu Abbas baqiya adilhu wa wal fidyah. Difahami? Maka tetap tersisa penggantinya yaitu fidyah. Faham antum? Sisi dalamnya dalamnya fikih Ibnu Abbas. Jelas nasihin? Gini. Orang yang di awal-awal Islam dia mampu untuk puasa. Dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin puasa silakan puasa. Yang tidak puasa bayar fidyah. Dia bayar fidyah dalam keadaan dia mampu untuk puasa. Nah, kemudian hukum ini tadi, hukum puasanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dihapus hukum puasanya, maka fidyahnya tidak dihapus. Sehingga menurut Ibn Abbas, fasarul ajiz, orang yang tidak mampu, ajzan la yurja zawaluhu, yang tidak mampu dengan ketidakmampuan masih tidak diharapkan kesembuhan, yajibu alil it'am an kulli yaumin miskinan. Wajib it'am setiap orang itu, setiap orang miskin dikasih sekali makan satu hari. Jelas ya? Amma kaifiyatul it'am falahu kaifiyatan. Adapun kaifiyah it'amnya ada dua cara. Al-ula, yang pertama, ayasna ta'aman fayad'u ilaihil masakin bihasabil ayyam allati alaihi. Cara yang pertama, dia buat makanan, dia undang orang-orang miskin sesuai dengan hari yang dibebankan kepada dia tadi. Kama kana Anas bin Malik yaf'aluhu lamma kabura. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik tatkala dia sudah dewasa, sudah tua. Itu tua rentah. Apa namanya? Jompo. Nah, bisa antum masak dan bisa zaman sekarang dengan beli nasi bungkus. Beli 30 nasi bungkus, antum bagi-bagikan ke para fuqara, itu diperbolehkan. Asalnya, cara kedua dari cara yang it'am ini tadi, ayut'imahum ta'aman ghairu matbukh. Dia ngasih makan dengan makanan yang tidak dimasak. Ngasih makanan dengan makanan yang tidak dimasak. Qalu, mereka mengatakan yut'imuhum mudda burrin au nisfa sa'. Kasih makan satu mud atau separuh sok. Satu mud itu satu cakupan telapak tangan atau separuh sok. Berarti dua cakupan telapak tangan. Satu sok itu berapa? 2,5 kilo. Ya enggak? Atau anggaplah 3 kilo. Berarti kalau separuhnya berapa? 1,5 kilo lah ya. Sekitar 1,5 kilo. Disebutkan di ta'liq, wa hadzal ladzi yadhhar nisfas sa'. Yang nampak nisfus sa', separuh sa'. Berarti kalau satu sa' itu 3 kilo, separuhnya berapa? 1,5 kilo. Berupa apa? Berupa makanan. Min ghairihi ay min ghairil bur. Ya, selain bur, bisa beras. Wa mud al bur huwa rubu' sa' an-nabawi. Dan satu mud bur itu seperempat sa' nabawi. Fa-sa' an-nabawi arba'atu amdad. Sa' nabawi itu 4 mud, 4 cakupan telapak tangan. Wa sa' an-nabawi arba'atu akhmas sa'anah atau arba'atu akhmas sa'inah. Itu berapa? 4 4/5 apa ya? Apa itu? 5/4. Ya, 4/5. 4/5 itu bacanya. Arba'atu akhmas sa'inah. 4/5, ada istilah 4/5. Berarti 4 bagi 5 ya. Nah, hitungan sok kita. Wa ala hadza yakunu sa'ana khamsatu amdad. Sehingga kalau hitungan sok kita itu 5 mud. Fayujzi minal bur an khamsati ayyam khamsata masakin. Maka mencukupi bur tadi, gandum 5 hari untuk 5 miskin. Lakin yang bagi fi hadil hal ayyaj'al ma'ahu ma yu'dimuhu min lahmin aw ghairihi. Akan tetapi selayaknya pada kondisi seperti ini dia tambahkan juga untuk lauk, kasih telur atau yang lainnya. Ya ikhwan, untuk ini cuma teori. Zaman sekarang antum gampang.
Antum kasih beras, selipit telur, atau untuk kasih nasi bungkus. Ya enggak? Kasih nasi bungkus tidak masalah. Hatta yatima qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Supaya sempurnalah firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa amma waqtul it'am fahuwa bil khiyar. Adapun waktunya itu bisa pilihan. Insya'a fada an kulli yaumin bi yaumihi. Kalau dia mau, dia bayar fidyah. Masing-masing hari itu sehari. Dalam artian kalau dia mau ya berapa misalkan? Tiap hari lah ya, tiap hari. Wa insya'a akhara ila akhir yaum li fi'li Anas, atau di akhir yaum, di akhir bulan. Ya, di akhir bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kemudian kata beliau, hal yuqaddam al-it'am qabla dzalik. Nah, pertanyaannya, apakah it'amnya tadi boleh dimajukan? Faham tergambar Dokter Fikih? Hah? Firan. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, bisa masing-masing hari antum lakukan it'amnya tadi, bayar fidyah, atau di akhir bulan. Nah, permasalahannya, hal yuqaddam al-it'am qabla dzalik. Boleh enggak seandainya antum dahulukan? Misalkan gini, bayar ini di awal bulan, bapak anak sakit, sakit marot muzmin, ya sudah langsung bayar 30 bungkus, boleh apa enggak? Nah, kalau misalkan jalani seminggu, nanti bayar dulu seminggu, atau bayar tiap hari, atau bayar di akhir bulan, itu boleh-boleh saja. Permasalahan boleh enggak di awal? Al jawab la yuqaddam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan didahulukan. Kenapa? Li'anna taqdimal fidyah ka taqdimis shaum. Dikarenakan dulu kan fidyah sama seperti mendahulukan puasa. Kan belum waktunya. Antum bayar 30 bungkus, tahu-tahu bapak antum meninggal dunia. Hari kelima dia puasa, antum sudah bayar 30 bungkus, 30 hari untuk fidyah, bapak antum cuma kewajiban untuk 5 hari. Fal yujzi an tuqaddam as-shaum fi Sya'ban? Fal yujzi an tuqaddim as-shauma fi Sya'ban? Apakah sah engkau dahulukan puasa di Sya'ban? Boleh apa enggak? Antum belum masuk Sya'ban, sekarang lah bayar fidyah untuk tahun. Emang antum masuk Ramadan? Difahami? Antum punya kakek sakit. Nah, mana Idil? Ya, kakek Idil udah meninggal belum? Belum ada kabar? Belum ya? Belum. Kalau belum ada kabar berarti belum meninggal. Kakek waknya Idil. Misalkan waknya Idil, kan sakit kemarin kata Idil, sekarat kan. Nah, tiba-tiba Idil bayar fidyah misalkan. Nih, Nasin ana titip bayarkan fidyah untuk dari uak ana. Belum tentu uaknya sampai Ramadan. Siapa tahu sebelum Ramadan meninggal. Kan tidak wajib dia bayar fidyah. Bisa jadi Ramadan sehat bugar, mampu untuk berpuasa. Kau wajib untuk berpuasa kan? Nah, di situ tadi. Al jawab la yujzi, tidak sah. Nah, di sini antum perlu fikihnya antum. Hati-hati antum. Antum tanggung jawab. Kalau nerima fidyah, ustad-ustad, santri-santri, kalau ada yang mengantarkan fidyah di awal Ramadan untuk jatah 30 hari, jangan antum terima. Sedekah kami terima, fidyah belum, tidak sah nanti bapak. Difahami? Firan, Andres, kalau ada ikhwan nak nitip, jangan dulu. Andres tunggu di akhir bulan. Masa diterima penitipan fidyah, belum kelar puasa Ramadan, antumlah bayar fidyah. Difahami? Tidak boleh. La yujzi. Kalau antum terima, antum tanggung dosanya karena fidyahnya tidak sah. Difahami? Di sini disebutkan, qultu al-qaidah taqul al-ibadat kulluha la yajuzu taqdimuha ala sababi wujubiha. Disebutkan dalam Qawaid Ibnu Rajab, ibadat itu tidak diperbolehkan untuk didahulukan berdasarkan sebab wajibnya atau di atas dari sebab wajibnya. Wajibnya puasa itu kalau datang Ramadan. Masa antum sebelum Ramadan lah bayar fidyah duluan? Faham, Andres? Ya. Jadi kalau ada titipan Birhan, Andres, kalau ada yang ngasih nasi bungkus di awal Ramadan, tanya, ini apa? Fidyah. Fidyah kapan? Tahun kemarin boleh. Tahun ini jangan. Oh, enggak bisa. Kan belum kelar kita puasa. Nah, itu tadi. Difahami? Ya.
Wallahu ta'ala shawab. Adapun syarat yang keempat, mukim, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi ya, besok pagi hari Senin. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar.